Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil presentasi kami yang berjudul Teori Belajar Behavioristik. Terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator dan pemateri 1. Yang kedua, Wiwin Suhartini sebagai pemateri yang kedua. Yang ketiga, Hotma Sabaria Rambe sebagai pemateri ketiga. Yang keempat, Zulpan Andani sebagai pemateri keempat. Di dalam teori belajar behavioristik yang akan kami bahas, yang pertama, pengertian teori belajar behavioristik. Yang kedua, tokoh-tokoh dalam teori behavioristik. Yang ketiga, aplikasi dalam teori belajar behavioristik. Yang keempat, tujuan pembelajaran teori behavioristik. Yang keenam, prinsip-prinsip teori belajar behavioristik. Yang ketujuh, kekurangan dan kelebihan behavioristik. Yang kedelapan, analisis tentang teori-teori behavioristik. Yang pertama, pengertian teori belajar behavioristik. Teori behavioristik adalah teori beraliran behaviorisme yang merupakan salah satu aliran psikolog. Menurut teori ini, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami oleh siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini yang terpenting adalah yang pertama, masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa. Misalnya, alat perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan guru tersebut. Yang kedua, penguatan. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Misalnya, ketika peserta didik diberi tugas oleh guru, ia akan semakin giat belajarnya. Prinsip-prinsip behaviorisme ada 3. Yang pertama, objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikemalkan kepada refleks. Yang ketiga, mementingkan terbentuknya kebiasaan. Yang kelima, Pavlov. Dalam pemikirannya, Pavlov berasumsi bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kedua ada Watson. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Yang ketiga, Edwin Guthrie. Azas belajar Guthrie yang utama adalah hukum continuity, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan. Pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Tokoh-tokoh dan pemikirannya terhadap teori belajar behavioristik. Yang pertama, Thorndike. Thorndike adalah seorang pendidik dan sekaligus psikolog berkebangsaan Amerika. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon yang juga berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Aplikasi teori ini dalam pembelajaran adalah karena memandang pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah.
sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon, di mana menurut teori behavioristik ini ialah dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. D. Tujuan pembelajaran behavioristik. Dalam pembelajaran menurut teori ini ditekankan pada penambahan pengetahuan, evaluasi menekankan pada respon positif, keterampilan secara terpisah di mana biasanya menggunakan faktor dan pensil test. E. Prinsip-prinsip teori pembelajaran behavioristik. Dalam pembelajaran ini, pembelajaran merupakan penguasaan respon dari lingkungan yang dikondisikan. Berikut ini adalah prinsip yang dikemukakan oleh Skinner, yaitu ada yang pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Kedua, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang ketiga, dalam pembelajaran tidak digunakan hukuman. Yang keempat, lebih dipentingkan aktivitas tersendiri bagi siswa. Yang kelima, memberi hadiah yang dengan jadwal variabel rasio Ryan-Forer. Yang keenam, digunakan setting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Andani dari kelompok 1. Ingin melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan saya, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dalam teori pembelajaran behavioristik. Adapun kelebihan dalam teori behavioristik adalah membiasakan guru bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Metode behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan, yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan, dan sebagainya. Adapun kekurangan dalam teori tersebut adalah sebuah konsekuensi bagi guru yang menyusun bahan pembelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Tidak setiap mata pelajaran bisa menggunakan metode ini. Pembelajaran teori behavioristik yang salah dalam suatu situasi pembelajaran juga mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang sangat tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sangat netral, bersikap otoriter, komunikasi yang berlangsung satu jalur, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang analisis teori behavioristik. Kaum behavioristik menjelaskan bahwa belajar adalah sebagai suatu proses perubahan tingkah laku sebagai stimulus untuk merangsang pembelajaran dalam berperilaku. Pendidik yang masih menggunakan kerangka behavioristik biasanya merencanakan kurikulum dengan menyusun isi pengetahuan menjadi bagian-bagian kecil yang ditandai dengan satu keterampilan tertentu. Bagian-bagian tersebut disusun secara hierarki dari sederhana sampai yang kompleks. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.